dan salam kita sanjungkan bulan purnama ibarat Nabi Allahumma sholli wa sallim ala nuri Nabi Allah. Ya Rabbi bil Mustafa al-yawma qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami adon sayyidul kaunani wa sakulain wal fariqan min urbi wa min ajami Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi balik maqasidana wa bilana ya wasi'ana Allah ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang masih Allah berikan kepada kita, nikmat imanul Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah masih izinkan kita untuk duduk hadir mengaji di Masjid Jami' Nurul Hidayah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, langkah kaki kita, niat saleh kita mendapatkan pahala ridha, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita, panutan kita, teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kita para pengikutnya, umatnya yang setia istiqamah mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Tak lupa juga yang Al-Fagir hormati, para asatidzah, para hujaj, para orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat. Di antaranya ada orang tua kita, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Hussein Fauzi, Bapak Ustadz Namin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Gunawan, Haji Abdul Aziz, Haji Haris, Haji Ibrahim, Haji Badingo, dan seluruhnya para jamaah yang mohon maaf nggak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah tak mengurangi rasa hormat, ta'zim, cinta, mahabbah saya kepada antum sekalian. Marilah sebelum kita mulai kajian kitab, kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan hadiahkan buat orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahannya. Allah taala terima amal ibadahnya. Allah taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat wal afiyah, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, diberkahi usia kita, diberkahi waktu kita, diberkahi rizki kita, anak keluarga kita semuanya dijadikan anak keluarga istri yang saleh-saleh. Al-Fatihah. Hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la niyati an Allah ta'ala yashfi amradana ajilan ghaira ajil wa yahfazna min afatid darain wa syayatin wal jinnati wa nasi ajmain. ثم إلى رؤسنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وصلى عظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، جميع سادتنا علي أبي علوي، شيخ عبد القادر الجيلاني، شيخ أبي حسن الشاذلي، شيخ أبي العباس أحمد بن علي البني، وصوم إلى روح شيخ مربي روح الإمام عبد الله بن مرشاتري والإمام حسن الحبيب سالم عبد الله بن مرشاتري، سيد الوالد عبد الرحمن بن أحمد سقا والحبيب الشيخ صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن علي بن أحمد بن شهاب
wa summa ila arwah khususan Kiai Haji Ansarullah bin Mustafa Kamil, wa summa ila arwah Bapak Ustadz Haji Marta bin Haji Sawi bin Buazan, wa summa ila arwah ahli jamaah Masjid Jami' Nurul Hidayah, wa summa ila arwah walidina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khallatina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة سن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف حفظه الله تعالى وأدم النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا عليم افتح علي فتح مبين وعلينا من لدنك. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kitab kita. Ya, kemarin telah selesai kita membahas dalam masalah atau bab furudul wudu. Sekarang kita masuk dalam pembahasan sunanul wudu. Hal-hal yang disunnahkan di dalam berwudu. Kemarin hal-hal yang diwajibkan di dalam berwudu mesti ada tuh. 6 hal tersebut mesti ada di dalam ketika kita berwudu. Apabila tidak ada salah satu daripada furudul wudu, maka wudu kita enggak sah. Dan dipastikan sholat kita juga tidak sah. Nah, itu wudu. Makanya sering sekali ulama sudah hatam kitab dibalikin lagi, babul ma, babut tahara, diulangin lagi. Kenapa? Lihat ta'akkad, agar kita ini benar-benar memastikan, benar-benar yakin, benar-benar. Ya, makanya ketika ada majelis ilmu dengan majelis-majelis yang lain, setan lebih khawatir, lebih takut kalau kita duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena setan kesel. Ya, yang tadinya ibadahnya berantakan jadi benar gara-gara hadir majelis ilmu. Ya, makanya dikatakan majlisul ilmi, kata Imam Ibnu Atha dalam kitab Ihya, dikatakan majlisul ilmi khairun yudfa'u majalisal lahwi atau kama qala. Satu majelis ilmu bisa mencegah 70 majelis kelalaian. Ya, tersebab ada satu majelis ilmu bisa mencegah, menolak bala daripada di kampung tersebut ada 7 majelis kelalaian. 7 majelis tempat-tempat kemaksiatan, gara-gara majelis ilmu Allah tolak itu bala musibah dengan sebab majelis ilmu. Makanya khair kabir. Ya, jangan sampai di kampung kita ada majelis ilmu, bukannya kita support, kita doain, malah dimusuhin. Akhir zaman udah. Yang benci sama Islam adalah orang Islam sendiri.
ya, saling bermusuhan. Padahal Allah Ta'ala katakan wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Wa sunnanul wudu katsiratun, sunnah-sunnah wudu itu ada banyak. Awsalaha ba'dhum ila 70. Sebagian ulama mengatakan sampai 70 sunnah. Masya Allah ya. 70 sunnah kalau kita amalin nih, Masya Allah. Bab wudu aja kita amalin, ya, akan nampak perbedaan cahaya, ya, pengamalan ilmu seseorang di wajahnya dia. Ya, gara-gara apa? Gara-gara itu ngamalin ilmu. Nah, dapetin ilmu itu sulit, Pak. Ngamalinnya lebih sulit lagi, ngamalin ilmunya. Al-awwal, yang pertama, as-sunanul lati qabla ghuslil wajhi. Yang pertama, sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum membasuh wajah. Ya, jadi sebelum kita membasuh wajah kita, kan wajah itu adalah rukun yang kedua setelah niat, ya, membasuh wajah. Nah, sebelum membasuh wajah ada hal-hal yang disunnahkan, yang mana kalau kita mengamalkan sudah jelas, ya, pahalanya, perbedaannya. Ya, orang-orang yang mengamalkan ilmu sama orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu sangat berbeda. Ya, orang beribadah dengan sunnah-sunnahnya sama yang tidak memakai sunnah-sunnahnya sangat berbeda. Nah, inilah keuntungan kita orang-orang yang menuntut ilmu. Makanya Allah katakan yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang memiliki ilmu kayak kita semua nih, alhamdulillah, dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Yang sholatnya pakai ilmu sama sholat nggak pakai ilmu, yang wudunya pakai ilmu sama yang wudunya nggak pakai ilmu, maka berbeda derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? At-talafudhu bin niyah sunnanil wudu, ya, melafazkan niat dengan sunnanil wudu. Ini jamnya kemana nih? Rusak. Ya, penting nih biasanya, hati-hati nih kalau Jumat kadang-kadang khotibnya keenakan megang mic. Ya, 40 menit. Ya, aki-aki pada gerutu, ya. Ya, insya Allah, ya, belum sampai Jumat udah ada lagi jamnya, ya. Ini kemarin ceramah khutbah di Masjid An-Nur. An-Nur itu yang Kiai Hasan Fahmi suka beliau ngajar di situ setiap malam apa, Sabtu apa malam Ahad, lupa. Di Masjid An-Nur situ dekat silaturahmi. Ya, Yusuf Asmawi. Pas ana nggak bawa jam. Ana naik jam berapa nih bilang. Ini ngomong udah berapa nih? Padahal masih ada beberapa hadis lagi, Anda tutup aja deh. Kagak ada jamnya. Ya, aneh lupa naiknya jam berapa. Aneh nggak handphone, aneh gitu doang taruh di mimbar. Apa nih? Ya udah kayak dua hadis, ya 2 ayat Quran yang aneh bahas, sudah tutup deh. Nah, itu penting, Pak. Ya, jadi jangan salahin khotib juga kadang-kadang. Ya, DKM nggak nyediain jam, ya. Tapi kalau disediain jam segede alehim gambreng, nah itu khotibnya nggak paham sunnah itu. Ya, padahal sunnah ketika khutbah itu jangan panjang, Pak, yang panjang-panjang, ya. Kalau jadi imam baca surahnya agak panjang, Pak, ya, bacanya surah Al-A'la sama Al-Ghasyiyah, ya, sunnahnya begitu. Kalau nafasnya panjang, kalau suaranya lagi enak. Itu juga jangan suudzon, ada ustadz bacanya Alam Nashrah nggak paham ilmu apa, ya, mungkin lagi serak. Aneh biasa baca Al-A'la Al-Ghasyiyah di mimbar nggak ada minum, biasanya kan kita minum tuh, nggak ada minum, langsung sholat, baca aja kulhu deh. Ini serak, ya, amam. Jadi kita jangan gampang berprasangka buruk sama orang lain, ya, taslim aja, ya, husnuzan aja. Fayaqulu nawaitu sunanal wudu, maka kita bilang nawaitu sunanal wudu. Nah, niatin, ya, menlafazkan niat nawaitu sunanal wudu, hukumnya sunnah, ya. Yang kedua atasmiyatu, membaca basmalah, ya, membaca basmalah hukumnya sunnah inda Syafi'i wa indal Ahmad wajibun. Nah, menurut Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya wajib baca basmalah di dalam berwudu, hukumnya
Wajib, Pak. Bahkan kata Imam Syafi'i dikatakan tusannu tasmiyatu. Ya. Tamam. Wa yusannu liman tarakaha awalahu ayyatiya biha asna'ahu qailan bismillahi awalahu wa akhirahu. Ya, dalam kitab Fathul Muin dikatakan disunnahkan bagi orang yang meninggalkan kelupaan kita, Pak, nggak baca bismillah di awalnya, sunnah mendatangkan di pertengahannya. Nggak apa-apa baca pertengahan, bacanya bismillahi awalahu wa akhirahu. Sama ini seperti dalam masalah apa? Dalam masalah kita makan, dalam masalah minum, kita kelupaan, sunnahkan bismillahi awalahu wa akhirahu. La ba'da faraghi. Tidak disunahkan setelah selesai. Udah selesai, Pak, udah basuh kaki. Ya Allah, bismillah, enggak disunahkan. Jadi disunahkan kalau kita masih dalam keadaan berwudu. Kalau setelah selesai baru ingat, bismillah, enggak disunahkan. Tapi disunahkan kalau kita lupa, kita datangkan di pertengahannya. Bismillah, minimalnya bismillah. Antum baca bilang bismillah, dapat pahala. Tapi sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awuz, dan juga disunnahkan mengucapkan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Disunnahkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam kitab Fathul Muin dikatakan mana tadi? Jadi baca bismillah awalahu wa akhirahu itu disunnahkan juga ketika kita makan lupa di pertengahan, atau minum, atau iktihal. Iktihal kita memakai sifat mata, kelupaan, sunnah baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Tamam. Jadi disunnahkan baca bismillah ketika kita baca Al-Quran. Sunnahkan baca bismillah. Fi shalah au kharijaha. Di dalam salat atau di luar salat. Di dalam salat. Kalau baca Fatihah wajib, baca surahnya dari waladhdallin, kita langsung baca. Ketika baca surah, baca bismillah lagi enggak? Disunnahkan baca bismillah lagi dalam salat. Kalau di luar salat disunnahkan juga baca bismillah lagi, kecuali nanti surat At-Taubah. Wa dzabhin, menyembelih juga, menyembelih disunnahkan. Sebelumnya kita baca bismillah. Wa yusannu qablaha at-ta'awuz, disunnahkan sebelum membaca bismillah membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ba'daha, kalau dalam kitab Fathul Muin tambahin nih, wa ba'daha asy-syahadatani walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Baru bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Bismillahirrahmanirrahim. Jarang nih kita amalin begitu. Bismillah, alhamdulillah, khair kabir. Khair kabir buat umat akhir zaman. Biasanya mah boro-boro, Ustaz, ya Allah, yang penting wudunya sah deh. Ini tuh amalin ilmu memang lebih sulit, Pak. Jadi jangan gampang nilai, Ustaz nggak ngamalin ilmu. Ente udah ngamalin belum? Sebagai thalabul ilm juga ilmu. Jadi mengamalkan ilmu tuh sangat sulit. Butuh kita mujahadah, kesungguhan, di dalam mengamalkan kita punya ilmu. Karena menuntut ilmu, mengambil ilmu itu juga sulit.
Ya, mempelajari ilmu. Ya, kalau antum tanya-tanya anak-anak yang pesantren atau yang belajar, mereka itu proses di dalam membaca kitab itu enggak setahun 2 tahun, Pak. Agar bisa membaca kitab tanpa baris, ya, tanpa harakat, itu enggak setahun langsung bisa, enggak ada siapa yang langsung bisa. Ya, bertahun-tahun cuma mempelajari fathah, kasrah dan domah saja. Prosesnya enggak sebentar, lama. Ya, udah gitu di dalam mengartikan lagi ilmu baru tuh nahu sorob doang, baru nahu sorob. Belum balaghahnya, ya ma'aninya dan lain-lainnya. Belum sampai ke situ. Baru itu doang. Ya, kadang orang dibuka futuhnya ketika udah 5 tahun mondok baru dibukakan futuh. Baru paham. Pertama mondok sampai 4 tahun kagak paham-paham mana fa'il, mana maf'ul. Enggak paham-paham. Pas udah 6 tahun baru paham. Nah, itu macam-macam. Ya. Maksiat lagi hilang tuh ilmu. Ya, maksiat lagi hilang itu ilmu. Ya. Enggak mau netep ilmu, ya, kepada orang-orang yang suka bermaksiat. Jadi nggak gampang proses dalam orang menuntut ilmu, apalagi mengamalkan itu ilmu, ya kan? Bapak-bapak ini alhamdulillah proses di dalam menuntut ilmu Allah mudahkan, Allah ringankan langkahnya, bisa hadir di masjid. Tinggal proses dalam pengamalannya saja kita masing-masing. Ya, masing-masing mujahadah untuk mengamalkan ilmu. Nah, ini sunnah-sunnah ya begini deh. Yang tiap hari kita ketemu 5 kali minimal. Jadi kita amalin belum? Ya, nah itu PR buat kita semuanya ya. Atau selain kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim boleh juga dengan kalimat Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Boleh. Ya, jadi boleh sigatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh pakai Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, a'udzubika rabbi ayyahdurun. Cuma riwayatnya kalau nggak salah setahuannya lebih kuat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Yang kedua, yang ketiga yang disunahkan as-siwaku, memakai siwak. Ya, disunahkan memakai siwak. Ya. Jarang cuma kita nih kalau wudhu pakai siwak. Biasanya ketika mau sholat, ya, ketika wudhu jarang kita memakai siwak. Ya, padahal dari segi afdalnya memang pakai kayu arak, ya. Tapi sebenarnya kalau kita belajar yang kemarin Anda jelaskan dan antum fahami secara baik, maka antum bisa mendapatkan meskipun dengan tanpa siwak, kayu siwaknya, meskipun bukan tanpa siwak, kayu siwaknya, pakai sesuatu yang keset, antum sudah mendapatkan pahala sunnahnya. Tapi Anda lihat banyak di antara kita yang nggak bawa siwak, nggak pakai tuh yang keset. Wallahu alam, apa emang kita malas bagaimana? Oh, harus nggak bawa siwak. Padahal pakai kerah kita punya baju nih Pak, begini Pak, dapat lebih afdal daripada 70 rakaat. Siapa yang bisa sholat 70 rakaat? 70 derajat, ya. Sab'ina rak'atun bisiwakin khairan min sab'ina rak'ah bighairi siwak. Kata Nabi, 1 rakaat pakai siwak lebih afdal daripada 70 rakaat. Ya Allah, kita 20 tarawih aja Pak, banyak minggat orang. Paling awal doang tuh seminggu pertama tuh. Ya sononya udah pemain lama di Ustaz Sahab, Pak Haji Husein, Ustaz Amin, dia juga orangnya. Pak Haji Effendi, ya udah selebihnya pemain-pemainnya udah pada berguguran. Ini 70 Pak, dengan cuma gesek begini doang nih. Dapat pahala. Cuma kita kadang-kadang ya lah boleh hal. Ya. Tanyain juga tuh pribadi kita nih, ini kita yang nggak pakai siwak, apa memang siwak nggak boleh pakai sama kita nih? Ya, Allah nggak izinkan kita untuk menjalankan sunnah nih. Nah, berarti mungkin kita, Anda dulu pernah Anda punya guru Sayyid Abu Bakar Balfaqih, matan Allah bituli hayatih. Beliau bilang,
Kalau di dalam kehidupan kita ada ujian, ada masalah, coba cek deh tuh hari ente ngapain. Kita kayak sulit banget cek pasti di kita ngapain tuh hari, ngomongin orang, apa ngapain. Pasti ada kemaksiatan yang kita lakukan di hari sehingga menyebabkan berefek kepada kehidupan kita. Atau di keluarga kita ada yang nggak sholat, nah, itu mengefek. Jadi hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik ujian, kenikmatan, itu semua daripada yang kita perbuat. Cek coba, kok aneh kayaknya ini banget nih, kok diuji begini. Coba kita cek, muhasabah, ini hari kita ngapain? Ini Allah tadi kita ngomongin orang. Ya Allah tadi kita ngelihat hal yang haram di handphone. Ya Allah tadi kita ngebentak kita punya orang tua ngomong pelan kita meninggi secara nggak langsung, nggak sengaja kita ngomong. Nah, cek coba. Atau tadi kita zalim sama orang di jalan, atau zalim sama tetangga, cek. Ya, pasti sebabnya kita. Kata Anda punya guru. Nah, ya, makanya perlu kita terkadang sering-sering kita merenung ya akan kesalahan kita pribadi. Jangan suka mencari kesalahan orang lain. Ya. Yang maksum di dunia ini hanya para nabi dan rasul. Kita nggak ada yang maksum. Semuanya bisa salah, berdosa, ada potensi masuk neraka, ada potensi masuk surga, siapapun orangnya. Baik ustadz maupun bukan ustadz, baik kiai ataupun bukan, orang biasa. Ada potensi itu semua. Ya, orang yang pintar adalah orang yang selalu bermuhasabah akan dirinya. Ya, membetulkan dirinya. Terus juga tidak lupa untuk membetulkan keluarganya. Ya, Nabi SAW itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ditegur, wa anzir ashiratakal aqrabin. Suruh berikan peringatan kepada kerabat-kerabatnya. Ya, dan paling sulit Pak, dakwah di kerabat tuh paling sulit dibandingkan dakwah sama orang lain. Ya, kita dakwain kita punya saudara, kita punya kerabat, itu lebih sulit dibandingkan dakwahin tetangga kita, sanak tetangga warga kita, itu lebih mudah. Tapi kalau keluarga lebih sulit. Nabi itu ujiannya dari mana? Dari keluarga. Semuanya sih, ya cuma yang paling menentang itu ya keluarganya, pamannya langsung yang ngebantah. Ya, padahal Nabi udah nggak punya ayah, nggak punya ibu, pamannya yang ngebantah. Yang ngebelain juga pamannya juga, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abdul Muttalib, ya, dan lain-lainnya. Ya, begitu emang. Ya, nikmatin semua, nggak ada yang kebetulan. Ya, semua itu sudah skenario Allah, nggak ada yang kebetulan. Ya, kalau kita banyak merenung, kita punya istri begini, misalkan kita punya suami begini, nggak kebetulan itu. Kalau kita makanya pernikahan yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan landasan tersebut, pernikahan yang dilandasi dengan ketakwaan, insya Allah langgeng. Insya Allah langgeng. Yang dilandasi ketakwaan. Tapi kalau dilandasi dengan hanya nafsu semata, ya, nah itu kadang-kadang nggak bertahan dengan ombak-ombak ke depannya. Kalau kita ngaji kitab Uqudul Jen, ya sesahab juga ngaji tuh, itu dijelasin Pak. Kalau seorang istri punya laki-laki, punya suami PA, dia sabar, dia mendapatkan pahala seperti pahalanya Sayyidatuna Asiyah, istrinya Fir'aun. Istrinya Masya Allah soleha, lakinya BA. Ya, itu nggak ada yang kebetulan. Allah pengen angkat derajat itu perempuan, sama nanti kedudukannya, sama pahalanya seperti pahalanya Sayyidatuna Asiyah, istrinya Fir'aun. Sebaliknya juga begitu. Kita punya istri, Masya Allah bukan main. Ya, suruh tutup aurat susah banget. La ilaha illallah. Suruh sholat susah banget. Kita sabar mendidiknya. Ya, sabar menghadapinya.
sama kita mendapatkan pahala seperti pahalanya Nabi Allah Ayub ketika diuji dengan penyakit. Mampu Pak ngadepin penyakit seperti Nabi Allah Ayub? Mampu gak seorang perempuan menghadapi laki seperti Fir'aun? Kita nggak dapetin laki seperti Fir'aun. Ya, kita nggak mendapatin istri seperti istrinya Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Lut, tapi kita mendapatkan pahala seperti itu. Berkat siapa Pak? Berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bukan termasuk umat Nabi Muhammad, kita nggak mendapatkan keutamaan-keutamaan, bonus-bonus pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak masuk surga kecuali umat Nabi Muhammad duluan dibandingkan umat-umat dulu. Ya, itu berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad. Makanya kita bersyukur di kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus, kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Bersyukur gitu. Ya bersyukurnya dengan puasa boleh, dengan merayakan Maulid Nabi SAW juga diperbolehkan sebagai tanda syukur kita bahwa Nabi Muhammad SAW dikirim dan diutus di tengah-tengah kita, dan kita memeluk agama Islam dengan sebab Nabi kita Muhammad SAW. Ya, banyak-banyakin dia baca salawat bulan Rabiul Awal. Ya, kejar ya, jangan sampai salawat kita dikit ya. Nanti katanya mau dekat sama Nabi, tapi salawatnya dikit. Banyakkan salawat, khususnya apalagi bulan Rabiul Awal nih, momentum kita untuk dekat sama Nabi. Kalau nggak di bulan Rabiul Awal, mau di bulan mana lagi? Kita banyak-banyak baca bersolawat kepada Nabi SAW. Wa yusannu ayyakuna minal araq, disunnahkan dari kayu arak. Ya, ya jadi disunahkannya pakai siwak itu dengan kayu arak. Wa munaddiyan bil ma, dan yang dibasahi dengan air. Ya, dengan air. Jadi disunahkan tuh kalau pakai siwak dibasahin dulu, dibasahin pakai air, baru dipakai. Jangan siwak udah sebulan didiemin, sering nih gitu. Oh ketemu nih siwak lama nih, ketemu lagi, kita main pakai aja. Hati-hati tuh yang giginya udah rada-rada keropos, dipakai gesek hilang 2 Bang Tommy, digesek lagi hilang 3. Hati-hati, dikasih air Pak. Ya, dilembutkan, dilembutkan. Wa yahsulu bikulli khashin, segala sesuatu yang keset dapat pahala sunnah siwak. Ya, pahala sunnah siwak, segala yang keset dapat pahala siwak. Kalau nggak ada giginya gimana? Kalau nggak ada giginya, ya tetap disunahkan memakai siwak. Dilewatin saja Bang Tommy. Ya di siwaknya diginin doang Bang Tommy, dilewatin, dikenain aja, dapat pahalanya Bang Tommy. Jangan khawatir. Ya, kalau dalam ibarah Fathul Muin dikatakan wa innama yata'akkadu siwaku walau liman la asnana lahu likulli wudu'in. Tetap ditekankan memakai siwak meskipun orangnya tidak memiliki gigi. Dalam berwudu, sakin disunahkan, dilewatin aja, jangan digosek gusinya ya berdarah, ya diisap-isap lah ya, dapat pahala. Ya, iya, boleh di gigi palsunya, boleh dicopotin giginya, bebas. Ya, dilewatin aja, dia yahsul sunnah, ya, dapat pahala sunnah. Tamam. Nah, ini sakin benernya, sakin ditekankan. Maka dikatakan tuh aman Nabi SAW dalam hadis sahih, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Oh. Ya, dalam hadis sahih seandainya kata enggak memberatkan umatku, kata Nabi, ya aku akan perintahkan mereka memakai siwak setiap wudu. Ada riwayat inda kulli shalah, setiap salat. Di sini ay amrun ijab, maka itu perintah wajib dikatakan sama ulama. Nabi bilang sampai kalimat laula ana syuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Ini kata ulama, ini berarti ini perintah akan kewajiban dari Rasulullah SAW. Cuma dalam kalimat ini, teks redaksi ini, hadis ini, ulama berbeda pendapat.
Jadi kita jangan bilang ulama nggak ikutin hadis. Ulama hadisnya sama, Qur'annya sama, berbeda di dalam menafsirkan. Sehingga timbullah madhab Syafi'i, Maliki, Ahmad bin Hambal. Ya kan, kalau Maliki kita bilang kalau bicara najis, anjing nggak najis tuh Imam Maliki. Nggak najis. Imam Syafi'i najis. Nah, jadi berbeda dalam penafsiran, semuanya benar. Ya kalau semuanya sama Pak, kita bingung nanti solusi dalam kehidupan kita. Yang Anda pernah bahas, ketika kita umroh gimana bersentuhan sama perempuan, kalau kita mazhab Syafi'i batal. Maka ada solusi-solusi dalam Islam. Jadi Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhum wa arda. Ya, jadi semuanya itu ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wamsahu bi ru'usikum yang Anda kemarin bahas. Ya, mengusap sebagian kepala itu kan beda. Imam Maliki seluruhnya. Ya. Imam Abu Hanifah 1/4. Imam Ahmad setengah. Imam Syafi'i cukup sedikit saja. Nah, asik gitu tuh. Ya. Kalau airnya dikit, Pak, kita pakai yang mana? Syafi'i. Kan itu ada solusi. Sekarang musim kemarau ya, di sebagian daerah, di daerah Jawa apa yang baca? Pada kekeringan. Lah kan buat menghemat. Nah, kalau pakai Imam Syafi'i gimana tuh wuduknya? Kan makan air apa? Nah, pakai hal-hal yang wajib. Bisa kita basuh yang wajib saja dengan hal-hal yang emergensi yang kita utamakan yang seperti apa. Ini yang bisa kita mengamalkan seperti itu apa? Ya ilmu, majelis ilmu. Kalau kita nggak ngaji nggak bisa cara bedain gimana, cara basuh gimana, cara hemat air gimana. Ya. Makanya Anda pernah bilang itu salah satunya air di masjid itu kita hemat. Ya karena wakaf. Hati-hati. Ya kalau wakaf itu Pak antum boleh tanya sama kiai mana saja. Itu hukumnya jamit, sulit untuk di gocek tuh sulit. Ya. Kalau wakaf tuh jamit. Makanya kalau ada orang mau wakaf, sigotnya jangan jamit, sigotnya am. Jadi ana wakaf misalkan buat Masjid Nurul Hidayah dan kemaslahatan kaum muslimin. Kalau misalkan ana wakaf nih mana? Meja nih. Ana wakafkan buat Masjid Nurul Hidayah, dibawa ke masjid lain haram. Wakafnya buat Nurul Hidayah. Nah, jadi wakaf pun juga harus pakai ilmu. Orang salah-salah begitu. Kalau wakaf udah milik Allah, nggak bisa kita main-mainin, sembarangan nggak bisa. Makanya wakaf ini mak'ad buat Masjid Nurul Hidayah dan kemaslahatan kaum muslimin. Atau ane wakafkan buat kemaslahatan kaum muslimin. Nah, jadi bisa dipakai, minjem deh, ane majlis ane kekurangan ini nih, ane minjem deh dari masjid. Ah, fadhal, boleh. Nah, itu wakaf tuh, jamit. Ya kalau antum ya tasahal sih, bainak wa bainar rabb ya, urusan antum dan Allah. Ya, antum yang akan mempertanggungjawabkan. Tapi itu hakikatnya gitu, jamit. Makanya ngeri kita kadang-kadang kalau wakaf. Mana lagi tadi? Sampai mana tadi? Ya, amrun ijab ya. Pakai siwak. Bilyadil yumya. Ya, makainya dengan tangan kanan. Ya. Dia habis waktunya ya. Ya, wallahu alam bisawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد عليهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه أهلنا وقرابتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه والحمد لله طاهر القلب نقي ذاكر لله